satu tema yang sangat menarik, seumur hidup kita mesti belajar untuk tema ini ya. Karena tidak bisa 1-2 kali pukulan ini. Tema harus belajar seumur hidup ya. A leader for yourself. Jadi bisa memimpin bukan artinya terus udah berhenti cukup menjadi seorang pemimpin. Tetapi harus terus-menerus kita belajar supaya kita bisa menjadi pemimpin atas diri kita. Karena kalau hanya sebatas kita bisa memimpin orang lain, tetapi sendiri kita tidak memiliki skill, kita sendiri tidak memiliki banyak ilmu tentang kepemimpinan, ya tentu akan ketinggalan. Nah tadi ngomong-ngomong sebelum ke sini sama Mega, sama Fania ya, soal bisnis online sekarang ya, terus terang saya agak minder saya. Jauh udah saya ketinggalan, saya nggak bisa ngikutin dunia anak muda sekarang ya. Lulusan tahun 2000-an ya, 2001 anak-anak baru, tapi mereka sudah siap terjun ke masyarakat untuk coba memimpin seperti itu dalam bisnis online gitu kan. Luar biasa. Baik, kita coba akan melihat ya sore hari ini tema yang diberikan kepada saya ini tentulah goalnya ya, settingan ini, a leader for yourself ini kan adalah kita memimpin ya. Jadi memang sudah selayaknya kalau mau memimpin itu kita harus belajar dulu, kita sendiri udah bisa memimpin diri kita ya. Sebelum kita memimpin orang lain, seperti itu ya. Nah, konsep awal mengenai kepemimpinan diri ya, sebenarnya ada sebuah buku mengenai kepemimpinan diri sendiri ya, ditulis oleh Gajan dan Brian ya, itu mengenai bagaimana kepemimpinan diri adalah praktek untuk secara sengaja mempengaruhi pemikiran ya, hati, juga actionnya ya, aktivitasnya di dalam berbagai penempatan seseorang ya, seperti itu. Nah, tetapi jauh sebelum buku ini terbit ya, bicara soal kepemimpinan diri, sebenarnya di dunia barat maupun dunia timur ya, para filsuf, para sastrawan juga sudah bicarakan ini. Saya cuma ambil 2 orang contoh yang menarik, yang pengaruhnya sekian abad masih ada ya. Seorang Cina, dia seorang pendiri agama Tao, tentu pasti nggak asing lagi buat kita ya. Lao Tse ya, Lao Tse ini mengatakan menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Ya luar biasa ya. Jadi rupanya kalau dari kalimat ini kita bisa melihat menaklukkan diri sendiri itu justru lebih sulit ya daripada menaklukkan orang banyak, memimpin orang banyak seperti itu. Satu lagi dari seorang Inggris ya, dia mengatakan gini, ini seorang sastrawan ya, aku adalah penguasa nasibku, aku adalah kapten jiwaku ya. Henley mengatakan seperti itu ya, William Henley ya. Jadi kitalah penentu ya untuk sebuah kapal berlabuh di mana, berlayar di mana, kemana harus pergi, sangat tergantung pada diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita nggak bisa membawa diri kita, bagaimana kita membawa kapal, membawa orang, sejumlah orang lain untuk bisa berlayar. Kira-kira seperti itu. Tapi ada yang lebih menarik lagi, Tuhan kita ya, Tuhan Yesus mengatakan begini. Ya, saya kutip dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang coba bersaing ya, 12 murid untuk menjadi pemimpin ya, seperti ini. Tuhan Yesus bilang, dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan, ya bertolak belakang sekali ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan justru paling rendah, posisi yang paling rendah dari diri kita yang kita harus taklukkan. Kita harus bisa mengambil posisi yang paling rendah. Dan itu nggak cuap-cuap doang ya. Tuhan Yesus praktekkan itu ya. Tuhan Yesus yang adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi, yang setara dengan Allah
datang mengosongkan diri jadi manusia, merendahkan diri, bahkan rendah serendah-rendahnya. Kita sudah lihat banyak contoh bagaimana Tuhan melayani murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya, bahkan mati untuk manusia di atas kayu salib, menanggung segala dosa manusia. Itu paling hina udah itu, ya. Nggak ada yang lebih hina daripada itu. Ya, secara jasmani dia tunjukkan, secara rohani, ya, Tuhan tunjukkan bagaimana menaklukkan diri udah yang paling rendah, ya. Tuhan bilang kalau seorang sahabat mau mati untuk sahabatnya itu enggak luar biasa, biasa-biasa aja. Tapi kalau seorang yang tidak berhubungan sama kamu, yang bukan sahabatmu, bukan temanmu, tapi mau mati untuk kamu. Nah, itulah posisi yang Tuhan Yesus tunjukkan, ya. Nah, yang menjadi penting dari sebelum kita meranjak ke lebih lanjut, bahwa ini dulu yang kita harus tulis, camkan, ya, renda di dalam batin kita, ya, perkataan Tuhan Yesus ini. Dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan, ya. Kalau kamu mau menjadi pemimpin, nah kamu harus siap dulu jadi pelayan. Nah, seseorang harus dapat memimpin diri sendiri, ya. Tadi kita ngomong sebelum kita memimpin orang lain. Tidak mudah untuk bisa memimpin diri sendiri, perlu ketekunan, belajar, ya, melatih diri. Itu terus menerus. Makanya saya bilang tidak cukup kita sudah memimpin dan kita berhenti untuk belajar memimpin. Terus terang waktu saya dikasih tema ini, saya terus menggumulkan bagaimana bisa memimpin diri sendiri. Bagaimana caranya? Ini nggak sesuatu yang gampang. Terus saya menggumulkannya. Saya pikirkan gimana ya caranya? Nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa kita memimpin diri kita sendiri, nggak bisa. Ini kita dari kacamata sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jujur nggak bisa kalau bukan karena Tuhan, ya. Jujur nggak bisa kalau bukan karena Tuhan. Kalau orang dunia bilang beginilah teorinya, beginilah, itu orang dunia, ya. Orang dunia merasa bisa, tapi jujur kalau menurut saya secara pribadi saya bilang nggak bisa, itu cuma bisa karena Tuhan yang memampukan seperti itu. Dan saya hari ini berdiri di depan teman-teman semua, ya. Saya harus jujur sampaikan sama kalian, saya jelek sekali. Banyak sekali yang saya tidak bisa kuasai diri saya. Bagaimana mungkin saya dipercayakan tema ini untuk bicara? Bagaimana mungkin saya memimpin? Tapi Tuhan mampukan, ya. Dari ketidakmampuan saya, jeleknya saya, secara progres saya ngerasakan bagaimana Tuhan membentuk saya. Itu poin yang paling penting yang saya boleh teguh berdiri dan megang firman Tuhan. Karena Tuhan yang menggodok saya, Tuhan yang membuat saya dalam ketidakmampuan saya seperti itu. Ya, jujur banyak sekali kelemahan saya, penguasaan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau yang banyak kenal saya dulu, lihat sekarang pasti tahu, ya, bagaimana dulu penguasaan diri yang jelek, gampang sekali tersinggung, sensi sekali seperti itu, ya. Tapi Tuhan bentuk saya, bukan karena bagaimana bisa memimpin diri sendiri. Saya nggak bisa kalau bukan karena Tuhan. Itu, ya, sekali lagi saya mau tekankan. Nah, inilah justru yang kita mau belajar sore ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa memimpin diri kita, ya. Ada 3 poin penting yang saya catat, yang berperan di dalam hidup kita untuk kita bisa belajar memimpin diri kita. Figur, patron itu penting untuk kita boleh menjadi panutan kita. Nomor 1, patron figur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Ya udahlah, dia paling perfect lah. Tuhan udah figur yang paling hebat, udah nggak ada tandingan lagi. Yang kedua, penolong itu Roh Kudus, ya. Dan yang terakhir, mentor. Ya, mentor ini pemimpin rohani kita, ya. Sekarang kita ada kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil PKK, pendeta, ya, evangelis, guru sekolah minggu atau kakak pembimbing kita di pemuda, ya, dan lain sebagainya. Ini penting. 3 figur ini penting sekali, ya. Mari kita lihat satu persatu, ya. Kenapa saya bilang 3 figur ini penting, ya? Pertama kita lihat Tuhan Yesus, ya.
Jelas kita nggak bisa belajar kalau nggak ada Tuhan Yesus yang menjadi contoh patokan bagi kita sebagai seorang pemimpin. Ya, tentu kita bicara dalam konteks pemimpin rohani. Ya, kita maksud saya bukan pemimpin rohani saja di gereja, di pemuda, lembaga Kristen, lembaga rohani, bukan. Tapi maksudnya seorang pemimpin itu anak-anak Tuhan, ya, anak-anak yang sudah lahir kembali. Seorang pemimpin yang rohani seperti dia maksud saya. Nah, Tuhan kasih contoh menguasai firman Tuhan. Ya, kita ingat ketika Tuhan Yesus mulai untuk masuk ke dalam pelayanan dia di tengah-tengah dunia ini, ada roh Tuhan sendiri yang memimpin Tuhan untuk dicobai oleh iblis di padang gurun. Ingat ya, kejadian itu bagaimana iblis menawarkan dunia ini kepada Tuhan, tetapi Tuhan menolaknya. Dengan apa? Tuhan bukan menolak dengan kekuatan dia sendiri sebagai manusia, tetapi Tuhan Yesus menolaknya dengan Matius 4 ayat 1 sampai 10 kita bisa baca di situ. Bagaimana counter Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Ya. Jadi saya mau mengatakan inilah kunci nomor 1 kalau kita mau belajar menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, udah nggak ada cerita lain lagi. Paketnya adalah doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Udah, itu nomor 1, nggak boleh tidak. Pertanyaan saya, mau nggak? Halo, kalian mau jadi pemimpin? Mau? Halo? Semua mau jadi pemimpin kan? Minimal nanti kamu mimpin dirimu sendiri atau mimpin keluargamu, kan begitu? Ya, bapak-bapak memimpin keluarga, mimpin istri, anak-anak. Ibu-ibu kalau enggak ya udah jadi guru atas memimpin anak-anaknya, ya kan begitu? Kalau enggak juga dikarunia anak ya mimpin di rumahnya, beres-beres rumah, mimpin dirinya sendiri supaya bisa harmonis suami istri, kan begitu? Ya, udah mau nggak mau kalian harus tekun di dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, nggak ada kata tidak. Udah, itu nomor 1. Kalau nggak mau baca firman Tuhan, ya kamu jadi pemimpin dunia, bukan pemimpin rohani tadi saya bilang. Ya, itu nggak ada kompromi. Yang kedua, melibatkan Tuhan, ya. Menghadapi masalah. Kita lihat contoh, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, satu contoh aja di Taman Getsemani. Tuhan, kalau boleh cawan ini angkat dariku, tapi jadilah kehendak Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam permasalahan yang dihadapi, yaitu cawan penderitaan di atas kayu salib. Tuhan Yesus, ya kan? Sampai dikatakan berpeluh, bahkan mungkin beberapa penafsiran, pembuluh ini pecah ya, pembuluh darahnya ya seperti itu. Udah, jangan masalah membiasakan diri dengan kalian masalah besar, sudah berdarah-darah baru cari Tuhan. Tetapi mari latih dirimu seperti itu. Perkara kecil datang kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan ya. Itu melatih menjadi seorang pemimpin. Tidak mengandalkan kekuatan dan keinginan individual ya. Ya tadi masih seputar Getsemani Tuhan bilang, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang jadi. Ya, itu. Yang lanjut rendah hati. Tuhan Yesus jelas rendah hati sekali. Ya. Tidak menganggap dirinya hebat. Tadi kita sudah nyanyikan lagu yang terakhir tadi kan, dari surga ke bumi. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan dia enggak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, tidak setara dengan Allah. Meskipun dia Tuhan, ya Tuhan Yesus, dia mau ngambil posisi yang hina datang ke dunia ini. Itu yang kita mau belajar tentang kerendahan hati. Kemudian melayani, padahal seharusnya dilayani. Tuhan bilang yang duduk makan yang harus dilayani. Ya, kalau kita baca, kalian baca Lukas 22 ayat 27, yang duduk makan harus dilayani, tapi tidak aku datang untuk melayani. Tuhan mau katakan aku yang duduk sedang makan harusnya kalian layani. Tapi bukan itu yang Tuhan mau tunjukkan. Tuhan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Akulah yang duduk melayani kalian. Ya, luar biasa kan ya Tuhan kita. Kemudian kita lihat lagi, selalu fokus. Melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang selalu fokus.
pada tujuan, ya goalnya, settingannya apa yang kita ingin capai kalau kita memimpin sebuah organisasi. Ya, Tuhan Yesus tunjukkan itu, ya, mencari yang hilang. Aku datang untuk mencari yang hilang, menyelamatkan. Fokus tujuan dia dari surga itu datang untuk menyelamatkan manusia dan tidak pernah bergeser. Saatku belum tiba, dia katakan, ya. Waktu ibunya minta jadikan waktu pesta di Kanaan, ya kan, di Kapernaum, ya. Nggak bisa, waktuku belum tiba, Tuhan bilang. Itu menunjukkan apa sebenarnya? Tuhan datang, kamu belum apa-apa minta mujizat. Ada tujuan yang lebih penting, fokus. Ya, Tuhan Yesus seperti itu. Nah, waktu di Samaria, ingat nggak? Murid-muridnya pergi cari makan, dia terus menginjili, dia bicara, berdialog dengan perempuan Samaria, kemudian perempuan Samaria itu bertobat, ya. Ingat, muridnya datang, muridnya menawarkan makan. Tuhan Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, kamu tidak tahu, ya, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Jadi fokus, Tuhan Yesus selalu fokus. Jadi seorang pemimpin harus belajar untuk terus fokus. Apa yang menjadi tujuan, targetnya. Tidak mengurusin soal yang receh-receh, yang justru tidak penting menjadi penting. Kadang-kadang suka seperti itu kalau kita perhatikan seorang pemimpin. Yang tidak penting-penting malah jadi sesuatu yang dipermasalahkan seperti itu. Ya. Kalau kalian perhatikan, mungkin ya pernah lah kalian ngalami di rapat, ya kita lihat. Kadang jangan jauh-jauh, lihat aja kalau di Senayan orang dunia, ya, rapat MPR, DPR, yang dibicarakan nggak fokus, yang cuman punya tujuan politik di balik itu yang dibicarakan, padahal yang diagendakan bukan itu yang sedang dibicarakan. Ya, hal sepele di gereja juga mungkin terjadi. Ya. Seringkali kita membahas sesuatu muter, nggak tahu kemana-mana. Padahal tujuan kita nggak itu yang kita bicarakan. Debat panjang lebar, tapi nggak fokus pada tujuan intinya. Nah, ini mesti kita harus hati-hati. Itu bisa dengan cara apa? Tadi saya bilang, lihat figur Tuhan Yesus dan mulai kita melatih diri kita, melatih, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Ya, kehidupan kita di tengah keluarga, di sekolahan, di kampus, ya. Tempat kerjaan seperti itu. Berikut lagi kita bisa belajar. Ya, Tuhan Yesus pasti pintar, bijaksana dan berhikmat. Pintar membaca kondisi situasi. Nah, kita juga harus begitu, seorang pemimpin harus belajar pintar membaca situasi dan kondisi, ya. Saatku belum tiba tadi bilang. Terus kalau mau ditangkap, berapa kali kita lihat Tuhan Yesus hilang, ya. Berkelit hilang, ya, meninggalkan orang ramai seperti itu. Menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu pintar membaca situasi dan kondisi. Dia tahu kapan dia harus menyerahkan diri, ya. Kapan dia harus mengalah, kapan dia harus tidak mengalah. Nah, seorang pemimpin juga harus belajar begitu, punya hikmat, punya kepintaran, ya, seperti itu. Timingnya yang pas gitu, ya. Kemudian pas dalam penempatan emosi. Ya, kita ingat satu contoh yang paling kita ingat dah. Tuhan Yesus juga bisa marah ketika di bait suci, di bait Allah, Tuhan menjungkir balikan meja-meja pedagang karena kemarahannya suci. Karena tempat ibadah rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun, marah Tuhan, ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati, kadang-kadang kita masing-masing terlahir sebagai orang berdosa, dengan karakter beda-beda, dengan didikan keluarga yang berbeda-beda, kadang-kadang kita ada yang emosian, ada yang terlalu lembek, ya, nggak pas, ya. Jadi emosi itu semua bagus asal pada tempatnya. Kadang-kadang kita berpikir, wah, kalau emosi marah aja jelek, kalau yang tidak marah itu baik, tidak juga. Terlalu lembek, tidak punya kemampuan untuk marah, tidak punya nyali untuk mengatakan keras, itu juga salah. Karena pada
tidak pada tempatnya seperti itu, ya. Jadi harus pas pada tempatnya. Tuhan Yesus kapan lembek, kapan lembut, kapan dia harus keras, ya. Itu yang kita mau belajar dari figur Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita belajar dari figur, masih ada satu lagi ya, berwibawa disegani dan dihormati. Ya, lihat ketika di Taman Getsemani, Petrus mencabut pedang dan menentak hamba hamba para imam itu, telinganya putus. Lalu Tuhan Yesus menyambungkan dan sarungkan pedang, tegas ya. Emang aku ini kau sangka penyamun, Tuhan Yesus bilang. Kamu datang dengan sepasukan, padahal setiap hari aku ada di bait Allah, Tuhan bilang. Suatu ketegasan membuat mereka gentar. Ya. Tegurannya kepada siapa? Yudas yang datang mencium. Ya, kamu datang melukku dan ciumku. Ya, sindiran Tuhan kepada Yudas ya, membuat mereka bungkam, membuat mereka gemetar. Itulah kewibawaan yang kita harus belajar dari Tuhan ya. Kapan semua itu bisa kita pelajarin? Ketika kalau kita mulai membiasakan diri ya, hal-hal kecil kita, kalau wibawa kita harus benar, katakan benar. Tidak, katakan tidak. Jangan biasakan diri untuk pura-pura bersandiwara, berbohong, ya, tidak jujur. Tidak ada dalam kebenaran di dalam hidup kita. Bagaimana kita punya wibawa Tuhan? Ya, itu harus diingat ya. Kemudian kita belajar dari tokoh berikutnya, ada Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan bilang inilah Roh penolong. Ya, dia bukan hanya penolong saja. Kalau kita baca di dalam Alkitab ada beberapa saya temukan di sana ya. Penolong dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Tuhan mengutus dia untuk menolong kita. Ya, terus ini juga membimbing kita, mendorong, memotivasi kita ketika kita menjadi seorang pemimpin yang jatuh, ketika kita malas, Roh Kudus menolong kita untuk belajar. Nah, inilah kelebihan kita sebagai orang Kristen, saya bilang. Berbeda kita dengan orang dunia. Kita mempunyai figur-figur yang menolong kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Roh Kudus mendorong kita supaya kita mengerjakan hal-hal baik ya. Supaya kita belajar ya. Coba tolong satu bukakan. Ini yang saya dapatkan ya di dalam Perjanjian Lama. Kebanyakan di Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama nih, yang Hakim-Hakim 13 ayat 25. Bisa tolong baca? Siapa, Yayu apa Esther yang sudah temu? Silakan. Ketemu? Yuk. Hakim 13:25. Iya. Ya. Jadi Roh Tuhan yang menggerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan action apa. Itulah keuntungan kita, ya. Roh Kudus yang tinggal sama kita, Tuhan utus ketika seseorang lahir baru, dianugerahkan Roh Kudus menjadi penolong, juga mendorong, menggerakkan kita, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita bisa lihat juga di Kisah Rasul 6 ayat 10 bagaimana hamba-hamba Tuhan ya diutus, digerakkan oleh Roh Kudus untuk menginjili ya, seperti itu. Nah, dia juga penghibur jelas sekali ya. Yang sering kita dengar dua ya, penolong dan penghibur ya. Ketika duka, kita mengalami kesulitan, seorang pemimpin nggak selalu berjaya, selalu bersenang, gembira, tidak selalu menikmati situasi yang positif. Kadang-kadang pemimpin juga menikmati, harus mengalami kepahitan. Yang paling benar dan yang paling tepat adalah ketika dalam suatu organisasi mengalami suatu masalah, yang paling pertama merasakan penderitaan yaitu pemimpin seharusnya. Pemimpin, ya. Yang paling salah ya pemimpin, bukan bawahan. Nah,
Ketika hal-hal seperti yang kita alami, kita nggak pernah merasa kecil hati, kita bersyukur karena Roh Kudus menjadi penghibur kita. Ya. Ini kekuatan kita di dalam menjadi seorang pemimpin. Selain figur Tuhan Yesus, figur Roh Kudus juga terus membimbing kita menjadi seorang pemimpin yang sadar akan semua. Bahwa ada kita nggak sendiri ya. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang terus membimbing. Dia juga seorang pendoa. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak bisa bahkan kita sebutkan di dalam doa kita kepada Tuhan, Roh Kudus menolong kita berdoa ya, seperti itu. Terus kita lihat lagi pengingat ya. Dia mengingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan ya, Roh Kudus ya. Pengajar ya, Roh Kudus pengajar. Di Lukas 12 ayat 12. Bisa tolong bacain? Lukas 12 ayat 12. Dia bukan hanya memimpin, tapi dikatakan dia, Jos bisa bacakan, dia juga mengajar. Coba. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Iya. Ketika kita kejepit, seorang pemimpin mengalami kesulitan, menghadapi musuh, menghadapi lawan, Roh Kudus menolong kita ya, untuk mengajarkan kepada kita apa. Seringkali mungkin kita dengar ya, kalau Pak, gimana ya kalau pas lagi leher udah ada pedang di sini mau dipenggal, sering ada kita dengar ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus kita bagaimana? Kamu menyangkal Tuhan Yesus atau mau saya bunuh nih? Seperti itu. Ya, atau ada pencuri masuk, ada perampok masuk ke rumah kita. Kita disuruh menyerahkan harta dan harta yang paling berarti kan bukan harta benda di dunia ini ya, tapi Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kita suruh menyangkal Tuhan, kita suruh menyangkal iman kita. Suka ada pertanyaan-pertanyaan, terus bagaimana? Apakah kita, seringkali kita diperhadapkan dengan ketakutan, ragu, iman kita mulai goncang. Harus berbohong kan seperti itu. Tapi ingat ya, di sini firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan mengajar kita untuk berkata-kata dengan hikmat Tuhan ya, seperti itu. Dia memimpin kita ya, jelas ya. Dia membimbing dan memimpin kita. Pemberi karunia yang terakhir ya. Jadi karunia kita memimpin dengan punya wibawa, punya ketegasan, bisa mengajak, memotivasi orang lain. Semua itu karena pekerjaan Roh. Sebagai orang beriman kita mesti insaf akan ini. Wah, Roh Kuduslah yang melengkapi kita. Baik kamu memimpin di lembaga rohani ataupun di tempat pekerjaanmu atau dimanapun. Semua dilengkapi oleh Roh Kudus. Karunia dari Roh Kudus untuk melengkapi setiap anak-anak Tuhan di dalam melayani. Ya, melayani di gereja, melayani di tempat kerjamu, dimanapun. Semua karena karunia Roh Kudus. Untuk melengkapi. Bukan untuk keegoan kita, bukan untuk kehebatan kita. Semua kita bisa memimpin dilengkapi dengan tadi yang saya sebut kewibawaan, ketegasan dan lain sebagainya. Itu semua buah dari ketekunan kita yang di awal tadi saya bilang. Paketnya baca firman Tuhan dan berdoa. Udah nggak bisa cerita lain lagi. Ya. Dengan ketekunan kita hidup di dalam kebenaran Allah, belajar firman Tuhan dan berdoa, Roh Kudus akan melengkapi kita dengan berbagai macam karunia-karunia roh ya, untuk kita supaya bisa memimpin dengan baik. Nah, yang terakhir ya sebagai mentor ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 jelas ya, Paulus mengingatkan Timotius ya, harus bisa meneladani dia dan mengembangkan apa yang Rasul Paulus sudah ajarkan kepada Timotius, kepada murid yang lain. Pemuritan terjadi, pelipatan ganda terjadi. Kepada yang cakap juga mengajar. Bukan kepada sembarang orang, kepada orang yang mau sekali lagi ya, saya tekankan, mau bukan soal mampu. Mampu nanti Roh Kudus yang nolong kita. Tapi yang mau dibimbing dengan setia oleh Tuhan. Menjadi pengajar-pengajar yang melipat gandakan, dipakai oleh Tuhan ya. Kita sekarang dimuridin, kita dididik untuk jadi pemimpin. Kemudian kita akan mempercayakan itu mendidik orang lain.
ya, untuk jadi pemimpin lagi. Nah ini ya Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Cakap mengajar ya, bisa dipercaya dan cakap mengajar, pernah menjadi murid. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kalau belum pernah jadi murid, kamu gak usah jadi guru. Enak aja, belum pernah bisa mimpin diri sendiri, mau mimpin orang lain. Coba tolong baca 1 Korintus 11 ayat 1. Rasul Paulus katakan ini. Silakan yang sudah dapatkan. Iya. Iya, Rasul Paulus katakan itu. Jadilah pengikutku, ya. Seperti aku juga mengikuti Kristus. Jadi sudah ada pemuritan terjadi, ya. Rasul Paulus sudah dimuridkan, baru Rasul Paulus berhak memuridkan yang lain, seperti itu, ya. Tentu kalau kita sudah bicara dimuridkan berarti sudah ideal jadi pemimpin, sudah Tuhan didik dengan baik, ya, jadi seorang murid, seperti itu. Panutan ya jelas ya, harus jadi panutan. Kita punya kakak kelompok, harus bisa dipanutin ya, harus bisa menjadi teladan bagi kita. Sehingga kalau kita mengalami kesulitan, kita nggak segan datang kepada kakak kelompok. Ketika kita jadi kakak kelompok, kita jadi pemimpin kelompok, orang juga nggak segan datang kepada kita mengadu, menceritakan segala sesuatu yang dia alami kesulitan. Ada tempat curhat di situ ya. Dalam Yohanes 13 ayat 15 ya, dikatakan gitu. Nah itulah 3 figur penting untuk kita mendidik kita, belajar bagaimana kita belajar menjadi seorang pemimpin sebelum memimpin orang lain. Selebihnya sebenarnya ini yang poin-poin kita boleh belajar ya untuk melengkapi skill saya katakan seorang pemimpin. Tetapi sebelum kemari pengembangan ilmu-ilmu kepemimpinan ini poin tadi 3 itu yang nomor 1 sebagai anak-anak Tuhan yang kita harus belajar terlebih dahulu. Nah ini hanya tambahan kalau menurut saya ya. Kenali diri ya, self awareness ya, jelas. Di dalam pengembangan kepemimpinan ini dan manajemen, self management itu penting sekali. Bagaimana di dalamnya ya time management kita belajar bagaimana ya itu semua ada di dalam ya. Siapa kita? Apakah kekurangan dan kelebihan kita? Ini penting. Di dalam saya ngamatin ya beberapa tahun saya kerja, saya sering ketemu orang baru. Tempat saya tuh nggak ada HRD yang langsung rekrut orang, saya langsung sendiri yang rekrut orang. Ya, jadi saya perhatikan kebanyakan orang dunia dibandingkan sama anak-anak Tuhan jauh sangat berbeda. Mereka tidak mengenal wujud dirinya kalau orang dunia. Sama-sama sarjana, sama-sama S1 misalnya. Anak-anak Tuhan biasa mengenal dirinya. Kenapa? Ini juga satu indikasi kalau saya lihat bahwa dia sudah lahir baru. Dia sudah mengenal dirinya karena Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada dia. Sehingga dia tahu wujud dirinya orang berdosa. Siapakah saya? Akhirnya dia bisa berkembang, dia tahu siapa dirinya, kelemahannya di mana. Ya, kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia apa. Nah ini seringkali tidak punya oleh orang dunia. Makanya berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kasih ini. Kita bisa mengukur sejauh mana diri saya. Ya, saya bisa mengukur di mana kelebihan saya, kelemahan saya di mana. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menata diri. Ya. Kita bisa menata diri, kita bisa mengikis hal-hal yang jelek dalam diri kita, belajar. Nah, tentu jangan lupa, makanya penting sekali figur Tuhan Yesus, Roh Kudus dan mentor. Ini menjadi patokan kita untuk kita belajar bukan mengandalkan kekuatan kita. Beda sama orang dunia. Orang dunia hanya sebatas kemampuan inteleknya, kekuatan dirinya untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar kelemahan kita dan kita berbahagia karena menjandarkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita, mampukan kita. Ya.
mendidik kita, memimpin kita mengenai Roh Kudus. Ada figur Tuhan Yesus yang sempurna yang kita bisa lihat, yang tercatat di dalam firman Tuhan. Makanya harus baca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan ya, seperti itu. Nah, satu buku tipis saya udah baca dari waktu saya masih SMA ya, 30 tahun lebih yang lalu, 40 tahun mungkin ya SMA ya, tahun 80-an ke sini ya, 40 tahun. Tulisan Tim LaHaya, Temperamen. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik udah pernah baca. Tipis, itu bicara soal temperamen. Kita dilahirkan dengan 4 dasar karakter ya. Ada melankolis, ada sanguins, ada flegmatik, ada kolerik ya, seperti itu. Nah, 4 dasar ini semua orang punya temperamen dasar yang berbeda-beda. Jarang sekali orang punya kolerik, melankolis, sanguin, juga berikut flegmatik. Jarang sekali ada orang terlahir seperti itu. Bahkan boleh katakan tidak ada. Ya. Jadi paling menonjol misalnya di sini, misalnya siapa ya saya contoh. Kenan misalnya. Kenan mungkin bukan tipe sanguins dia. Tapi mungkin dia lebih nonjol flegmatik dan melankolisnya. Nah gitu kan kira-kira. Tetapi betapa kita berbahagia ketika kita diselamatkan Tuhan, Roh Kudus memimpin kita tadi, menggerakkan kita, mengajari kita untuk terus berprogres, untuk tumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tim LaHaya bilang paling berbahagia kalau paling bagus tuh kita bisa membuat rata itu temperamen. Sanguinnya 25, melankolisnya 25, koleriknya 25. Artinya hal-hal yang positif kita belajar. Saya dulu melankolis. Ngomong nggak bisa, waktu di SMA menghadapi diskusi gemeteran saya. Ya, belajar, itu saya temukan di dalam Tuhan, tidak di mana-mana, di dalam Tuhan mengajar untuk bisa seperti itu. Nah, jadi kita belajar di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kita punya temperamen. Tidak hanya yang kolerik ya, yang negatifnya dibuang. Melankolis yang cengengnya yang dibuang, ambil yang bagus ya, yang punya empati terhadap orang itu dipupuk. Sanguins, supaya kita bisa bergaul dengan baik. Jangan jadi pendiam terus kalau flegmatik dasar saya, terus gak punya teman, gak bisa bergaul. Ya, hal yang negatifnya sanguins harus dibuang. Gak pernah ingat teman misalnya. Dia cuma hahaha rame-rame, besok lusa dia udah lupa sama kamu. Nah itu kita belajar sama orang flegmatik. Sekali dia kenal orang, dia ingat dia baik ya sama orang. Kita belajar. Yang flegmatik, yang jelek itu buang seperti itu ya. Jadi Tim LaHaya bilang berbahagia kalau kita bisa bikin itu rata ya. Kita menjadi orang yang baik, bagus, menonjol seperti itu. Nah ini waktunya tadi saya udah tinggal berapa menit. Bruce Lee, tadi saya nggak perhatiin kamu angkat itu. Latih diri ya, waktunya habis. Saya masih stop dong, padahal bahannya masih banyak loh ini. Ya udah saya kebut aja lah, padahal dari tadi saya udah cepet-cepet nih. Latih diri ya, manajemen tadi ada manajemen waktu ya. Kita bisa prioritaskan skala prioritas ya. Disiplin ya. Tadi seperti Tuhan Yesus ajarkan, fokus ya, tujuannya ya jelas. Jangan melenceng, itu biasakan diri, kita melatih diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau belum ngelotok di sini, biasakan catat di atas kertas. Gue jam ini mau kerjain ini, gue jam ini mau kerjakan ini. Supaya nggak ada banyak waktu terbuang sia-sia. Disiplin ya, menghargai waktu ya. Kebut aja ya. Yang terakhir nih, kuasai ya. Tadi saya bilang, dunia sekarang udah canggih ya, teknologi, kita mesti adaptasi. Saya mau belajar, meskipun saya sudah setengah abad umurnya, saya tetap belajar sedikit banyak, supaya saya tetap bisa mengikut, meskipun saya nggak harus bisa sepintar anak yang lulusan tahun 2000, 2001 gitu loh. Tapi setidaknya saya nggak dibohongin kalau anak buah saya orang IT kan gitu. Saya harus belajar kan seperti itu, sedikit banyak. Ya seperti itu menguasai ya, menambahkan pengetahuan, ilmu ya. Ini skill-skill ya. Ini yang saya coba data. Ini yang saya belajar dari tahun ke tahun. Ini masih banyak. Teman-teman bisa mungkin lebih banyak dari ini ya. Data sendiri ya. Menilai diri sendiri dengan jujur. Itu memupuk kita menjadi pemimpin baik.
Ya, kalau kita nggak seneng orang lain diperlakukan dengan kata kita yang kasar, ya kita jangan begitu, mesti objektif, jujur hadap diri kita dan lain sebagainya. Jangan anu lah ya, naif orang bilang apa, ya. Kita mesti di belakang kita compang-camping, tapi di depan kita mau kelihatan rapi, ya itu tidak benar ya, seperti itu. Hal-hal kecil, tentukan target untuk menantang diri ya, jangan terus comfort zone ya, seperti itu, menjadi diri yang pembelajar ya. Wah ini belajar menentukan rendah hati ya, kendalikan pikiran ya. Mengembangkan pikiran positif, bukan positive thinking ya, berbeda, dua hal yang berbeda ya. Kemarin saya bicara di Cagur ya. Positive thinking sama berpikir positif dua hal yang sangat berbeda. Kita berpikir positif memposisikan kita tidak menghakimi orang lain, itu contoh satu. Tidak cepat mengatakan, wah si A begini begono, seperti itu. Itu berpikir positif. Ya, seperti itu. Wah hujan, memang kenyataan hujan, tapi kita berharap kemungkinan setelah ini ada pelangi, kan seperti itu. Nanti dikembangkan hal-hal yang positif. Jangan auranya negatif, dikit-dikit curiga, pesimis, sama orang penuh kecurigaan, ya seperti itu ya. Tapi kalau positive thinking lain, udah sakit dibilang, wah nggak sakit gitu loh ya. Seperti itu beda, dua hal yang berbeda ya. Wah nggak apa-apa, hujan nggak basah. Gua lari aja sampai sana, taunya besok demam, sakit. Ya nggak boleh seperti itu. Beda, dua hal yang berbeda ya. Oke. Yang antusias ya, selalu saya ingetin ya. Antusias, semangat. Yang mudah-mudahan masa kalah sama saya 50 tahun. Semangat. Umur boleh tua tapi tetap semangat ya. Ngerjakan segala sesuatu semangat. Bisa nggak bisa nomor 2 urusannya. Ya, di tempat kerja juga begitu. Lu jalanin, saya selalu bilang. Jalani, ini instruksi dari atas. Nanti setelah jalan, lu jangan, Pak nggak bisa, saya udah, jalanin. Nanti punya data, ngomong by data. Kalau sekarang kamu belum jalani, kamu nggak punya data. Kamu cuma bilang, nggak bisa. Kita punya bisa mempertanggungjawabkan ke atasan kita lagi. Jalanin, sudah ada data, saya datang ke toko A, toko B, toko C, nggak bisa. Ini loh Pak buktinya, ada data. Belum jalan, udah nggak bisa Pak, pasti gini-gini. Teori melulu, nggak bisa seperti itu ya. Tidak ada pertanggungjawaban ya pekerjaan kita seperti itu. Ya bikin jadwal rencana yang rapi ya, bijaksana dan hikmat, udah banyak sekali lah ya, ini saya udah harus berhenti ya. Buka ya, be open minded ya, buka pikiran kita, mau ditegur siap dikritik orang, jangan terus merasa paling hebat, terus orang ngomong udah selesai udah ditanggapi, wah ya seperti itu ya. Jangan anggap kita paling benar sendiri ya, seperti itu. Ya, ingat ya, pepatah orang Cina, di balik gunung ada gunung lagi ya. Jangan pikir kita paling hebat. Udah selesai. Yang belakang itu kalian bisa nanti merenung di rumah sendiri ya. Tulis apa pengalaman hidup kalian. Itu skill semua ya. Baca, oh ini saya belum punya. Yang saya punya ini, yang belum punya ini, belajar ya, seperti itu. Tapi kuncinya yang paling penting adalah bahwa kita mau memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita memimpin diri sendiri pun kita tidak bisa kalau tidak ada Tuhan. Ya, ada 3 figur penting dalam hidup ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan mentor kita. Ya. Untuk mentor ini saya mau garis bawah, ingatkan, bukan menjadikan mentor kita menjadi dewa. Ya, jangan terus dikit-dikit ngomongan beliau dikutip ini, jadi nanti nggak boleh itu ya, jadikan dewa, nanti berhala itu jadinya, hati-hati. Tetapi mentor itu buat kita nggak selalu kuat hidup dunia. Mentor kita ini tempat curhat kita, tempat kita diskusi, menanyakan sesuatu yang mungkin kita belum mengalami, tapi mentor kita sudah mengalami seperti itu. Jadi jadikan figur mentor ini bukan untuk didewakan ya, seperti itu ya, hati-hati. Seperti itu. Ya. Almarhum Pak Bigman ya. Itu menjadi figur kita ya, figur kalian ya. Ada yang sangat interesting sekali sama beliau. Tetap harus jaga, jangan
sampai memberhalakan beliau. Ya, hati-hati ya, seperti itu. Jadikan figur yang baik. Ya, hati-hati di dalam ucapan kita di luar. Kadang-kadang kita kalau tanpa sengaja kita tidak sadar, kita ngomong ngutip nama beliau terus. Dulu pengalaman saya di kampus juga ada. Dikit-dikit kutip Pak Tong, dikit-dikit kutip Pak Tong. Saya tegur, kamu nanti lama-lama mendewakan beliau loh. Dan orang lain belum tentu jadi suka, kamu bisa jadi sandungan seperti itu. Ya, cukup kita bilang misal hamba Tuhan ini saya belajar, itu lebih elok seperti itu, menjaga. Ya, saya kira cukup sampai di situ. Udah lewat berapa menit? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita berdoa? Biasanya sih nggak ada yang tanya, udah pada pintar. Kagak ada? Ada? Ya, silakan. Pacarnya Vera siapa namanya? Sorry, lupa lagi. Ricky, ya Ricky, silakan Ricky. Iya, yang susah-susah ya. Thank you Ricky. Awal tadi saya katakan terus menerus continue. Tidak ada kata sudah bisa memimpin lantas berhenti belajar menjadi pemimpin. Dan figur yang tadi kita lihat figur pertama Tuhan Yesus ya. Beberapa contoh itu belum semua. Itu tindakan dia selama 3,5 tahun di dunia ini. Itu aja banyak yang kita belum kuasai. Kita belum seperti itu. Ya. Jadi harus belajar supaya tadi katakan supaya kita menimbulkan percaya diri kan gitu. Nah, kalau kita sudah memiliki modal belajar terus menerus ya, ilmu bertambah, otomatis percaya diri itu ada. Wibawa itu timbul seperti itu. Oke? Nah, tadi dikatakan apa? Pertanyaannya apakah waktu kita belajar melihat kepada figur Tuhan Yesus ya, jelas itu banyak hal yang kita harus membenahi diri. Yang tidak benar yang selama ini kita pegang terus tanpa kita sadari kadang kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan diingatin orang, kita masih merasa itu benar. Ketika hidup kita berelasi dengan Tuhan, kita berhubungan sama Tuhan, kita belajar itu. Tuhan membimbing kita, Roh Kudus membimbing kita untuk kita memahami itu suatu kekeliruan selama ini, memperbaiki diri. Nah itu makanya kuncinya nggak boleh tidak harus punya relasi terus sama Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang menjadi kelemahan kita yang harus dibenahin. Nah tadi saya kasih contoh, kita beruntung dibandingkan sama orang dunia. Orang dunia tidak punya itu. Pengalaman saya mengatakan mereka tertinggal lah. Mungkin suatu saat mereka punya, menyadari, oh ini wujud dirinya, ini kelemahannya, ini kelebihannya. Gitu. Tapi saya melihat orang dunia kalah sama anak-anak Tuhan seharusnya. Pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Anak Tuhan yang tentunya bukan cuma KTP-nya Kristen ya, maksud saya, tetapi yang sudah lahir baru. Waktu saya tanya, kamu tahu nggak kelemahanmu apa, kelebihanmu? Tolong tulis.
Mereka bisa menuliskannya. Kenapa? Itu waktu mereka berhubungan sama Tuhan, mereka bercermin. Oh ini yang Tuhan ajarkan, oh kok bertentangan sama diri, oh saya salah, saya memperbaiki diri, seperti itu. Ya, kejawab nggak Ricky? Masih ada hal yang belum puas? Kalau belum puas nanti tanya Pak Pendeta di luar. Ada Pak Nesan, Pak Galen, ada Kok Jimmy tuh, tanya juga. Ya, jelas ya.